Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kabupaten Sindereng, Rapang. Beliau lahir dari keluarga yang sederhana. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Makassar, beliau memutuskan hijrah ke Kalimantan untuk merintis usaha demi mengejar impiannya menjadi pengusaha sukses. Usahanya itu dimulai dengan membuka usaha rumah makan, ekspedisi, dan yang terakhir adalah usaha minimarket yang sempat dijalaninya selama 13 tahun dan akhirnya membuat beliau terjebak hutang bank sebesar 1 miliar. Tahun 2006 beliau mulai mengenal bisnis Tiens dan menjalankannya. Setelah 19 bulan menjalankan bisnis Tiens, dengan konsisten beliau mencapai peringkat bintang 8 dan 2 tahun kemudian berhasil melunasi hutang bank 1 miliar dari bonus Tiens. Beliau juga sudah meraih reward mobil BMW dan cash reward yacht, plane, dan villa 4 tahun berturut-turut. Dan saat ini jaringan bisnis beliau berkembang pesat di Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura, dan Indonesia. Mari kita belajar dari Insinyur Haji Agus. Malam hari ini saya akan membawakan satu judul, yaitu adalah Transform Leadership untuk New MP kita. Nah, kita tahu bahwa saat ini perusahaan Tiansis melakukan perubahan marketing plan. Ya, ini adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, di mana bahwa perusahaan melakukan satu terobosan, ya, melakukan satu perubahan marketing plan. Dan ini terbukti bahwa di Malaysia, kebetulan di Malaysia jauh lebih awal sedikit dibandingkan dengan Indonesia, yang penerapan tentang marketing plan yang terbaru ini. Bahkan banyak leader-leader saya yang mendapatkan bonus total payout maksimum. Bahkan ada yang melebihi daripada, boleh dikatakan 2 kali total payout maksimum. Ada yang sampai 12.000 US dollar dalam waktu hanya 1 kali putaran atau 1 minggu, Bapak Ibu. Ini adalah sangat luar biasa. Kalau kita melihat bahwa di Indonesia ini kan penduduknya sangat lebih besar sekali, ya, jauh lebih besar dibandingkan dengan Malaysia. Dan saya yakin bahwa perubahan marketing plan ini ibaratnya yang kalau dulu kita sebagai seorang yang mengendarai mobil, yang selama ini mungkin kita menggunakan mobil Kijang atau mobil yang biasa, tiba-tiba Bapak Ibu mobilnya diganti dengan mobil Ferrari. Sementara Anda tidak pernah mencoba belajar bagaimana mengendarai Ferrari ini. Nah, kita sebagai seorang leader distributor Tiansi yang hari ini betul-betul banyak belajar, betul-betul kita juga siap berubah, betul-betul kita juga siap melakukan transformasi, bukan hanya berubah. Nah, saya membangun usaha ini, saya sejak 2006 memulai menjalankan usaha ini. Jadi kalau dihitung dengan sekarang sudah betul-betul 10 tahun, ya, sudah 10 tahun, dan alhamdulillah luar biasa perubahan yang saya rasakan. Dan saya hari ini masih tetap terus belajar dan saya masih tetap bertumbuh. Saya melihat bahwa bisnis network marketing ini adalah bisnis yang bertumpu kepada leadership, bertumpu kepada kepemimpinan kita. Bukan hanya menyangkut masalah hebatnya kita di lapangan merekrut orang atau mensponsori orang, tapi bagaimana leadership kita, bagaimana attitude kita. Banyak hal-hal atau nilai-nilai yang harus kita pelajari. Saya melihat Bapak Ibu bahwa beberapa grup saya yang latar belakang notabene ya pendidikannya terbatas sekali, bahkan yang mungkin sudah pada tahu semua ya bahwa di Malaysia ini ada beberapa grup saya yang latar belakangnya tuh sebenarnya nggak masuk akal. Ya, tapi itulah kenyataannya bisnis network marketing Tiansi, mengubah seseorang tanpa memandang latar belakang. Ya, ada yang seorang yang buta huruf, ya, Ibu Ida Jamali yang Anda sudah tahu semua. Ya, beliau bahkan kemarin mendapatkan bonus di minggu pertama di Malaysia itu, Bapak Ibu, adalah pokoknya dia 2 kali cocok punting. 2 kali cocok punting plus dan sebagainya. Dan beberapa leader-leader saya, ada yang pengembala sapi, ada yang tukang penjual bakso, Bapak Ibu, ada penjual pisang dan kelapa, ada tukang masak, semua. Nah, saya melihat bahwa ternyata orang-orang yang sukses itu bukan ditentukan oleh latar belakangnya, Bapak Ibu. Bukan ditentukan oleh latar belakangnya, tapi sikap dia bagaimana melihat bisnis ini, bagaimana memandang masa depan mereka, tertumpu kepada paradigma dia melihat bisnis ini. Karena saya melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang sebenarnya notabene dia lebih hebat,
tetapi dia di bisnis ini kurang berkembang. Sementara ada orang yang pendidikannya tidak begitu bagus secara akademis, ya, secara pendidikan, di dalam pendidikannya dia tidak begitu hebat dalam pendidikan, tetapi di bisnis ini dia sangat berkembang sekali. Nah, saya melihat bahwa apa yang membuat mereka orang-orang ini bisa berubah, Bapak Ibu, adalah leadership-nya. Nah, kita sudah sepakat semua bahwa kita membangun sebuah bisnis. Ya, bisnis kita adalah bisnis membangun aset. Ya, sesuai dengan Robert T. Kiyosaki mengatakan bahwa orang-orang yang terkaya di dunia adalah orang-orang yang membangun jaringan. Yang kebanyakan orang adalah mencari pekerjaan. Yang itulah yang kehidupannya yang biasa-biasa. Saat ini, ketika kita berbicara adalah membangun jaringan, Bapak Ibu, adalah aset yang kita bangun di sini, itu kita harus lebih fokus kepada leadership-nya. Saya semenjak bergabung di Tiansi dari background seorang pengusaha supermarket, itu saya merasa ya tidak perlulah leadership ya. Karena mereka ya bawahan saya, anak buah saya. Ya apapun yang seorang manajer lakukan atau seorang pimpinan lakukan, itu kan karyawan di bawah akan tetap manut, akan tetap mengikuti, walaupun dengan hati nuraninya mereka sebenarnya nggak terima. Tapi karena hidupnya dia dari kita, dia akan tetap mengikuti kita. Tetapi di bisnis ini berbeda, Bapak Ibu. Sangat jauh berbeda. Karena kenapa? Tim kita, orang-orang yang kita bangun bersama di bisnis ini, mereka akan bisa tergerak ketika dia merasa nyaman. Ketika merasa ada hubungan yang sesuai. Ketika merasa dilindungi. Ketika dia merasa mendapatkan sesuatu yang menurut dia ada kebersamaan. Bisnis kita bisa berkembang kalau diri kita dulu yang berkembang. Jadi jangan pernah berharap bahwa bisnis kita bisa akan berkembang sebelum diri kita yang harusnya berkembang dulu, Pak. Ini adalah bisnis personal franchise. Bereskan dulu personalnya, baru bisnis berkembang, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah berkembang, kalau kita sendiri yang sudah bertumbuh, Bapak Ibu, dengan otomatis bisnis kita pasti berkembang. Itu yang saya alamin. Makanya saya merasa bahwa di bisnis ini hampir semua orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang berkembang, Pak. Itu yang saya melihat. Karena banyak sekali orang-orang yang ya notabene kalau di grup saya mengatakan tidak ada yang masuk logika mereka bisa berhasil. Tapi kenyataannya hari ini bisa jadi Silver Lion, bisa jadi Gold Lion, penerima reward. Kenapa? Karena mereka adalah dia berkembang. Dia melakukan satu transformasi, bukan hanya perubahan. Nah, malam hari ini saya akan membahas adalah dua hal yang menyangkut dengan perubahan. Ada yang namanya change, ada namanya dengan transformasi. Anda pernah tahu bahwa cerita tentang seekor ulat. Ya, bagaimana kupu-kupu itu asalnya dari ulat, Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang melakukan transformasi. Bagaimana ulat ini melakukan transformasi untuk menjadi kupu-kupu. Jadi dia melakukan perubahan itu dengan betul-betul hanya satu arah, tidak bisa kembali, Bapak Ibu. Dia melakukannya dengan betul-betul satu arah dan tidak bisa kembali. Itu yang namanya transformasi. Saya akan berikan contoh seperti ini. Ulat, setelah dia akan menjadi ulat dari ulat muda, kemudian dia akan menjadi ulat dewasa. Setelah itu dia akan menjadi kepompong. Bayangkan kalau dia kepompong akan bisa kembali jadi ulat, enggak mungkin kan? Bisa jadi dari kepompong kembali jadi ulat. Dia pasti akan terus menjadi kupu-kupu. Tidak mungkin kembali jadi ulat, Bapak Ibu. Nah, banyak orang di bisnis ini ketika dia datang ke pertemuan, dia semangat, ya datang ke bisnis seminar, dia sampai nangis-nangis meleleh air mata itu, Pak, sampai ingus-ingus tuh. Ya kan? Sampai basah itu jasnya, aplenya dipeluk. Bantu saya mau sukses di bisnis ini kan. Ya, 2 minggu kemudian, Pak, dan itu pertemuan terakhir sudah. Setelah itu kita nggak pernah ketemu lagi, kan banyak yang seperti itu, betul Pak? Iya. Dia berubah, Pak. Dia cuman berubah 1 minggu. Mungkin cuman berubah, ada yang berubah hari ini 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu kembali lagi, Pak, ke zona nyaman. Nah, itu adalah change. Adalah perubahan yang bisa kembali 2 arah, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang banyak yang berlaku. Ini yang banyak kita dapatkan di kenyataan setelah kita membangun bisnis ini. Teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, ya, kebetulan malam hari ini saya bukan untuk mengajari Anda semua, tetapi ini pengalaman bahwa ketika kita ingin berhasil dalam dunia network marketing, sebelum kita betul-betul menjadi seorang pemimpin atau leader yang sukses,
betul-betul kita harus siap untuk melakukan namanya transformasi, Bapak Ibu. Kita harus melakukan transformasi. Jadi bukan hanya sekedar berubah, tapi melakukan transformasi. Contoh kecil yang saya lakukan, Bapak Ibu. Saya dulu paling anti yang namanya baca buku. Ya, waktu kuliah aja, Bapak Ibu, waktu sekolah aja, nanti kalau mau ulangan besoknya baru baca buku, Pak. Ya kan? Apalagi sekarang masa sudah jalanin network marketing, sudah nggak ada lagi ulangan, kok bisa baca buku, Pak? Bener ya? Nggak ada ulangan kan? Ini kan secara logika, ngapain lagi saya baca buku? Nggak ada juga ulangan, Pak. Tapi karena ini adalah satu kebutuhan, karena kita betul-betul ingin berubah, karena kita tahu bahwa membangun bisnis ini tidak cukup kita hanya sekedar melakukan, Pak. Kalau kita hanya sekedar action, kita tanpa dengan didukung oleh satu skill, kita juga nggak pernah mendapatkan hasil yang maksimal, Pak. Jadi kita harus juga punya skill. Di samping kita action, kita juga harus punya skill. Jadi kita harus tetap belajar. Akhirnya saya belajar jadi pembaca buku, Bapak Ibu. Walaupun awalnya itu berat sekali. Begitu saya pegang buku, mata saya tidur, Pak. Ya kan? Kan begitu bukunya dilepas, mata lagi terbuka, Pak. Ada nggak yang seperti itu, Pak? Tapi karena menjadi satu kebiasaan, karena kepengen betul-betul berhasil, ya ini transformasi berat buat saya, Pak. Akhirnya saya melakukan kebiasaan kecil, ya ketika saya masuk ke kamar kecil, saya bawa buku. Jadi sambil, ya kalau pagi-pagi itu, Pak, di kloset itu kan, daripada bengong 15 menit mikirin yang aneh-aneh, mending baca buku. Itu menurut saya lebih bagus, Pak. Nah, ini transformasi yang saya lakukan, dan ini berat. Nah, sama dengan seekor ulat, berat sekali, Pak. Bayangkan itu ulat. Kita hari ini kan sebenarnya semua jadi ulat, Pak, betul ya? Para leader-leader hari ini yang masih berjuang di TNC kan hari ini kan ibaratnya kita ini sebagai ulat, Pak. Bayangkan kalau kita ketemu ulat, Pak, di halaman rumah. Apa yang kita lakukan? Kita ambil kayu, Pak. Kemudian kita buang itu ulat. Betul, Pak? Begitu kita buang ulat begini, kenapa? Ya menjijikkan, Pak. Benar ya? Jadi kalau hari ini banyak teman-teman mungkin ditinggalkan oleh saudara-saudara Anda, sahabat-sahabat Anda waktu sebelum join di TNC kan Anda merasa punya banyak teman nih. Malam-malam di kafe, Anda tidak telepon, dia udah datang tuh, Pak. Begitu sudah join di TNC, ditelepon nggak ada yang mau datang, Pak. Ya kan? Aneh, Pak. Kenapa? Ya seperti itu. Ya kan? Karena kenapa? Mereka melihatnya kita ini jijik, Pak. Dia menganggap, ini ngapain sih ini orang? Ya, artinya hari ini kita jadi ulat, Pak. Tapi begitu ulat dilempar begini, Pak, apa dia lakukan? Tetap aja dia jalan gini, Pak. Tetap aja dia jalan. Benar ya? Dia bukan begitu kita buang begitu terus mati, dia tetap aja jalan. Dia terus meneruskan prosesnya. Dia tidak berhenti. Karena kenapa? Dia tahu, Pak, bahwa saya harus menyelesaikan proses saya. Saya harus mencapai kepompong saya, Pak. Benar kan? Nah, kalau hari ini Anda berproses, ditolak sama teman-teman, Pak. Wah, begitu sudah merasa, aduh kok begini ya hidup saya yang tadi yang terang benderang tiba-tiba mendung, Pak. Mulai malas sudah jalanin, aduh udahlah, gak usah lagi presentasi. Bagus pulang ke rumah, kembali ke pekerjaan. Yang karyawan kembali, toh tetap juga ada penghasilan kan? Yang pengusaha, usahanya sendiri kembali seperti itu. Nah, inilah change, hanya berubah sementara. Nah, yang seperti ini sulit untuk berhasil, Pak. Jadi kalau kita mau mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus melakukan transformasi besar-besaran. Betul-betul nggak bisa kembali, Pak. Kita harus menyelesaikan. Nah, saya betul-betul sangat tertarik karena mungkin Anda masih ingat NetP saya yang pertama ya. Judulnya Ulat Menjadi Kupu-Kupu, Pak. Betul ya? Saya menceritakan bagaimana seorang Ibu Ida Jamali waktu itu, Bapak Ibu. Ketika saya menceritakan tentang kisah hidupnya beliau, Pak, di sini saya melihat satu perubahan orang yang melakukan transformasi besar-besaran, Pak. Ibu Ida Jamali itu kan satu, dia orangnya buta huruf, terus dia betul-betul miskin. Artinya banyak orang yang minta maaf ya, mungkin bukan berarti ini no crosslining, Pak. Tapi saya menceritakan bahwa ternyata orang-orang sukses itu bukan kita melihat dari latar belakang, bentuk badannya dan sebagainya, Pak. Tapi beliau bisa berhasil karena dia melakukan transformasi, Pak, luar biasa. Beliau kan sulit sekali, Pak. Makan aja susah, Bu Ida Jamali waktu itu. Saya betul-betul kalau mengingat Ibu Ida Jamali, saya menangis, Pak. Kenapa? Sisa makanan yang pernah saya makan itu, Pak. Waktu itu beliau baru masih bintang 5, Pak. Tengah malam kan saya sampai di hotel, dia nungguin saya di hotel itu di lobi. Begitu saya sampai, orangnya kan dari awal, Pak, memang teachable. Nah, ini kita bisa belajar. Bagaimana orang-orang itu bisa berhasil, ternyata itu simple, Pak. Orangnya teachable. Dia nungguin saya dengan suaminya. Terus begitu saya sampai, dia bilang, iya Pak Haji,
Saya antar ke kamar, diantar saya Pak. Saya bilang, Bu Ida saya makan dulu deh ya. Karena saya udah lapar sekali tadi di Tawo kan mengisi OP di Tawo. Jadi habis OP di Tawo jam 5 saya naik bus sampai di Lahadatu itu hampir jam 10 malam Pak. Belum makan malam, saya cuma beli makanan di pinggir jalan. Nah pikiran saya nanti makannya di hotel gitu Pak. Sampai di hotel ya makanlah. Begitu selesai saya makan Pak, nggak saya habisin karena udah telat ya. Terus dia bilang, Pak Haji, boleh nggak saya makan ini? Yang mana? Ini, saya bilang, jangan kamu main-main. Kau belum makan kan? Belum Pak Haji. Kapannya? Mulai dari tadi pagi saya cuma air putih di perut saya masuk Pak Haji. Uang yang harusnya saya belikan makanan, saya nggak belikan makanan hari ini. Sama suami saya nggak makan karena saya hanya lebih pentingkan beli tiket. Karena saya tahu Pak Haji mau datang, saya harus mengundang orang lebih banyak karena saya mau sukses Pak. Saya sudah lebih 10 tahun di Malaysia ini, sakit orang tua saya di kampung, saya nggak bisa pulang karena tidak ada uang Pak. Saat itu Bapak Ibu, saya peluk beliau Pak, suami istri saya mengatakan, dah, kamu betul-betul mau sukses, kau berjuanglah di sini. Kalau nggak ada orang tuamu, sayalah kau angkat jadi orang tuamu. Dah. Saya mau melihat kamu berhasil. Saat itulah Bapak Ibu, beliau betul-betul komitmen berjuang. Saya cuma bilang, nggak usah peduli kata orang, belajar jadi tuli. Kalau kamu mau berhasil di bisnis ini, siapapun saya bilang, belajar jadi tuli. Jangan mendengarkan nasihat orang lain, orang di luar dari bisnis ini, nggak usah dengerin Pak. Karena kenapa? Mereka memberikan nasihat sebenarnya dia mencuri impian kita. Dan Ibu Ida betul-betul dia udah dibilangi tukang suntik sapi lah, dibilangin apalah Pak. Dan hari ini beliau berhasil, luar biasa. Transformasi. Dia nggak akan pernah kembali Bapak Ibu. Nah, hidupnya berubah. Nah, itulah perubahan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tentang transformasi, ya inilah leader kita Bapak Ibu. Jadi jangan kita hanya seakan-akan bahwa melakukan perubahan ini kan cuma sifatnya sementara. Kan banyak di antara kita ini kan begitu datang ke pisan seminar, lihat pembicara, wah semangat sekali Pak. Kita juga kepingin seperti dia, betul. Tapi begitu kita jalanin prosesnya, wah kadang-kadang kita nggak kuatnya di situ. Nah, Bapak Ibu semua, kita harus berusaha. Kalau saya mengatakan sekali lagi seperti ini Bapak Ibu. Hidup ini kan cuma sekali Pak. Buat hidup yang sekali ini menjadi yang lebih indah. Karena cuma hidup sekali Pak. Kita tidak punya kesempatan yang kedua kali. Makanya waktu saya berjuang di Tiansi Bapak Ibu, itu saya ditinggalkan teman-teman saya dengan teman-teman pengusaha. Waktu dulu kalau ada acara-acara live sepak bola itu kita kumpul di kafe. Saya nonton bareng dengan teman-teman. Begitu saya jalanin Tiansi, nggak ada yang mau dekat dengan saya Pak. Udah meja lain dia. Bahkan cari kafe yang lain. Iya, aneh Pak. Saya gila nih bisnis ini. Kenapa bisa begini nih? Saya rasa ada di antara kita udah mengalami seperti itu ya. Artinya Bapak Ibu semua, ya inilah kenyataannya kita bahwa di saat orang melihat bahwa apa yang kita kerjakan ini, dia melihat kita itu seperti orang-orang yang tidak punya masa depan. Dia melihat penghidupan kita ini tidak pasti Pak. Ya kan? Maksudnya apa yang kita kerjakan ini dia melihatnya itu tidak pasti. Karena kenapa? Dia tidak tahu Bapak Ibu. Dia belum sampai visinya. Satu, dia tidak pernah datang ke pertemuan. Dia tidak baca buku. Itu masalahnya. Coba kalau dia datang ke pertemuan Pak dan dia baca buku Pak tentang buku cash flow kuadran. Wah udah pasti klik Pak deh. Makanya kalau hari ini punya teman masih negatif, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya juga punya teman ada negatif awalnya, sekarang ya mulai bergabung. Ya Alhamdulillah walaupun hari ini ya sudah percaya dengan produknya, dia percaya bisnisnya, cuman nggak dijalanin. Alasannya ya kami sih nggak seperti Pak Haji lah, bisa ngomong. Saya bilang kamu juga bisa ngomong itu. Tapi itulah manusia Pak, selalu mencari alasan. Jadi orang-orang yang suka membuat alasan itu nggak kemana-mana juga dia Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu semuanya, di dalam perubahan ini, di dalam melakukan perubahan ini, Bapak Ibu, ya setelah kita betul-betul mau melakukan transformasi, ada 5 faktor yang membuat kita bisa berhasil Pak di bisnis ini. Ada 5 faktor yang membuat Anda bisa sukses. Yang pertama adalah pengetahuan, knowledge. Pengetahuan apa yang kita tahu tentang di alam ini dan tentang diri kita, Bapak Ibu. Ya, kita sudah bisa, mata kita sudah bisa melihat, kita harus terus belajar. Nah, terutama di dunia kita, di dunia network marketing, terutama di bisnis Tiansi. Apa yang kita harus pelajari Bapak Ibu ya tentang produk kita. Kan bisnis kita kekuatannya di produk Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang leader atau distributor Tiansi ingin berhasil tapi kita tidak memiliki ilmu, skill tentang pengetahuan tentang produk.
knowledge produknya tidak ada. Yang kedua adalah bagaimana kita juga mengetahui tentang marketing plan TNC. Apalagi dengan new MP yang terbaru. Wah, ini banyak sekali titik-titik di mana kita bisa jual Bapak Ibu. Di mana kita bisa edifikasi tentang bonus. Bayangkan dulu Pak, bonus cuma 5 macam. Waktu MP yang lama itu kan bonus cuma 5 macam, benar? Tapi dengan hanya bonus 5 macam, begitu banyak orang yang mendapatkan kehidupan yang sangat luar biasa di bisnis ini. Dengan hanya 5 sumber pendapatan, dengan 5 bonus. Tapi di bisnis ini dengan new MP ada 8 Pak. Ada 8 loh bonus yang kita bisa dapatkan. Bayangkan, 3 kita bisa dapatkan setiap minggu, ada 3 kita bisa dapatkan setiap bulan, plus 2 bonus special reward dengan BSI. Nah, ini yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Makanya malam hari ini betul-betul kita harus mempelajari tentang marketing plan. Saya harapkan semuanya betul-betul kita mempelajari marketing plan yang terbaru. Karena kenapa Bapak Ibu? Terus terang, saya di Malaysia menemukan banyak leader-leader yang menjalankan MLM yang lain. Apalagi di Malaysia kan lebih banyak menjalankan dengan binary seperti itu Bapak Ibu. Begitu kita bahas tentang marketing plan TNC Pak, dia angkat topi Bapak Ibu. Dia mengatakan gila bisnis ini, dahsyat sekali Pak. Ini kenapa Bapak Ibu? Kita punya kelebihan. Yang pertama adalah omset. Tentang bonus pasangan, itu kan nggak ada batasnya Pak. Nggak ada harus omset bahwa harus kaki pertama dengan kaki kedua harus omset sama-sama, contoh 100 baru itu namanya pasangan. Enggak. Kalau marketing plan yang lain Pak, bisnis yang lain, ya udah, contoh kaki pertama 100, kaki kedua 100 itu baru dikatakan pasangan. Kita hibrid, kita bukan binary. Berapapun omset terkecil, itu tidak ada standarnya. Mau hanya 10 juta, mau cuma 5 juta, tetap aja dipasangkan. Itu yang membuat Bapak Ibu, makanya leader-leader MLM lain, wah, ini berbondong-bondong loh Pak. Kalau dulu, wah, begitu ngomong TNC yang kita bisa jual, ya ini kan Pak, bisa awet Pak ini. Nah, sekarang Pak, mau yang suka dengan uang mendadak, yang kayak mendadak Pak nih cocok sekali nih Pak, cocok punting nih tiap minggu nih Pak ini. Dan saya semakin semangat Bapak Ibu, saya semakin semangat. Tapi Bapak Ibu ingat, marketing plan baru kita ini kan dahsyat sekali. Kita tidak cukup kalau kita tidak imbangi dengan pengetahuan. Kita tidak cukup kalau kita tidak imbangi dengan pendidikan Bapak Ibu. Jangan sampai kenapa Bapak Ibu? Kalau kita tidak melakukan pendidikan, wah, kita tidak melakukan transformasi Bapak Ibu, ini kan peringkat cepat sekali. Bayangkan, tanpa dengan syarat kaki Pak, orang sudah bisa jadi bintang 8. Akumulasi, ibarat kata hanya buka mulut aja begini Pak, makan obat terus bisa bintang 8. Bener ya Pak? Buka mulut Pak, makan obat bisa bintang 8 dong. Bayangkan, tanpa dengan syarat kaki. Artinya Bapak Ibu, dengan marketing plan yang baru, itu gampang sekali orang mencapai posisi bintang 8. Celakanya kalau peringkatnya naik tapi tidak punya pengetahuan, tidak punya leadership Bapak Ibu, gimana kira-kira bisnisnya? Nah, inilah malam hari ini saya akan sedikit membahas bahwa jangan sampai di sebelah kanan kita peringkatnya naik nih, tapi katupnya kita tidak seimbang Bapak Ibu. Peringkatnya kelewat terus Pak, tapi katupnya tidak naik-naik Pak. Nah, ini juga berbahaya sekali Bapak Ibu, karena yang membuat langgeng bisnis kita, karena kan bisnis ini kita bangun untuk jangka panjang Bapak Ibu. Kita sepakat betul? Ya, kita bangun bisnis ini untuk jangka panjang Pak. Nah, ketika kita berbicara bisnis jangka panjang, yang paling penting adalah bagaimana kita membangun manusianya. Bukan hanya sekedar kita membangun bisnisnya Pak, tapi kita membangun manusianya. Siapa manusianya? Adalah orang-orang yang ada di dalam grup kita. Orang-orang yang ada dalam jaringan kita. Kita bukan hanya mengajari mereka bagaimana mengejar peringkat Pak, tapi kita mengajari mereka betul-betul bagaimana menjadi manusia yang bukan hanya sekedar sukses secara finansial, tapi sukses di 5 aspek. Ya, termasuklah dengan tentu attitude Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini, pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang attitude yang kedua. Jadi setelah kita pengetahuan tadi, kita adalah sikap kita Bapak Ibu. Sikap kita kepada prospek kita. Bagaimana sikap kita terhadap downline kita. Bagaimana sikap kita terhadap upline kita. Bagaimana sikap kita terhadap crossline kita. Ya, nanti akan saya bahas di 3 prinsip dasar. Yang terpenting bahwa attitude ini kita berbicara tentang sikap. Karena ketika orang sudah join di bisnis ini, yang harus dibereskan di awal dulu adalah attitude-nya Pak.
Attitude-nya. Begitu orang sudah join di bisnis ini, yang paling penting yang harus kita bereskan adalah attitude. Kita harus mengarahkan mereka, orang untuk berubah ke attitude. Ya contoh, apa yang harus penting Pak? Tentang diri sendiri, bagaimana menghargai dirinya. Ya dulu mungkin contoh minta maaf ya, yang suka pakai baju kaos kemana-mana, pakai baju kaos, pakai celana pendek, ya kan begitu, pakai sandal kemana-mana. Tapi dia kemana-mana juga hari-hari seperti itu, cerita tentang bisnisnya Pak. Dia cerita tentang bisnis yang luar biasa, penghasilan per minggu bisa 65 juta bahkan lebih. Kan orang nggak percaya Pak. Artinya yang Anda ceritakan ini bisnis yang benar, bisnis yang luar biasa. Tapi karena attitude kita, sikap kita terhadap diri kita tidak menghargai bisnis ini, jadinya yang penampilan kita yang menjatuhkan bisnis kita. Maka itu ya penting sekali bagaimana tentang penampilan kita ini. Ya sikap kita terhadap perusahaan, manajemen, Bapak Ibu. Ya bagaimana jangan sampai kita ini seorang leader juga Pak. Wah ya minta maaf lah. Kita ini kadang-kadang kan seorang leader Pak merasa ya bisnis. Padahal di bisnis ini kan kita harus bekerja sama Pak dengan perusahaan TNC. Ada dua tuh kita di sini. Umpamanya ini kita di sini. Nih di sini ada perusahaan TNC nih Pak. Di sini ada support system, betul ya? Nah, artinya Bapak Ibu, ya TNC berarti berbicara tentang manajemen. Bagaimana kita sebagai seorang leader Pak juga membangun hubungan yang baik dengan manajemen. Manajemen ya mulai dari kantor cabang, ya kemudian kita naik lagi kepada CEO TNC Asia Pasifik, staf-stafnya dan sebagainya. Ini perlu kita harus membangun hubungan Bapak Ibu. Karena kenapa ya? Kalau kita tidak membangun hubungan ya juga akan berakibat efeknya kepada downline-downline kita Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah skill. Jadi setelah kita tadi memiliki sikapnya sudah bagus, nah skillnya. Skill ini akan kita temukan kalau kita punya sikap yang bagus, sikap mau belajar Pak. Bayangkan kalau kita tidak ada sikap yang mau belajar, selalu merasa dirinya lebih hebat. Ya kan nggak bisa Pak. Jadi kita harus juga Bapak Ibu semuanya punya sifat untuk mau belajar. Baru bisa kita mendapatkan skill. Nah skill di sini, skill apa? Contoh, bagaimana kita memudahkan untuk meng-closing orang. Nah ini juga penting Pak. Wah kalau grup saya Bapak Ibu, rata-rata ya di Kalimantan, ya Balikpapan, di daerah Kalimantan Utara ya Tarakan dan Brau sana Bapak Ibu Samarinda, itu rata-rata orang-orang yang usia-usia bukan terlalu muda Pak, ya setengah baya, tapi mereka hebat sekali Pak dalam hal bagaimana membangun hubungan dengan prospeknya sehingga mereka mudah untuk meng-closing. Nah ini juga penting skill Pak. Ini kan skill dan skill ini kan dipelajari, betul? Itu kan skill Pak bukan bawaan, sesuatu yang bisa dipelajari Pak, sesuatu yang bisa dipelajari. Nah Bapak Ibu semua, siapapun Anda, ketika Anda mau berhasil di bisnis ini, kita juga harus belajar tentang skill. Bagaimana kita memiliki keahlian dalam hal bagaimana meng-closing orang, bagaimana kita punya keahlian begitu kita ketemu orang, barat kata begitu Anda salaman dan menawarkan tentang konsep bisnis Anda, 10 menit kemudian dia mengatakan oke deh saya mau gabung, wah itu hebat sekali Pak. Hebat sekali, berarti itu punya skill Pak. Persoalannya kan ada yang mengatakan Bapak Ibu, orang tertarik bukan apa yang Anda sampaikan, tapi siapa yang menyampaikan. Betul? Nah, artinya Bapak Ibu ini berbicara skill sudah Pak. Karena mungkin si A, si B yang disampaikan sama. Dengan dua kunci yang pertama dan dua kunci yang kedua adalah kesejahteraan. Sama Pak. Tapi karena yang menyampaikannya berbeda, karena yang satunya punya skill, yang satunya tidak punya skill, yang tidak punya skill Pak kelewat. Yang punya skill 10 menit kemudian orang langsung mengatakan berapa sih Pak? Oke? Betul ya? Ada skill Pak masalahnya, betul ya? Ya, ini perbedaannya. Jadi penting sekali itu adalah skill juga Bapak Ibu. Nah, setelah kita punya skill, biasanya muncul orang suka berkreasi. Kreasinya lebih hebat. Nah, muncul strategi Pak. Pentingkah strategi? Sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting. Setiap leader besar, pemimpin besar itu punya strategi masing-masing. Secara khusus yang dibangun ke grupnya Bapak Ibu. Strategi ini adalah yang kita gunakan untuk mempercepat bagaimana grup kita ini berkembang. Jadi kan kita melihat kondisinya. Contoh, kalau saya di grup saya di Malaysia, kan rata-rata adalah orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas. 70%. Coba bayangkan Pak. Nah, ini kita harus punya strategi khusus buat orang-orang ini. Kenapa? Satu Pak, mereka rata-rata punya keluarga. Betul? Sudah berumah tangga, mereka sudah punya anak, ada tanggungan masing-masing. Kalau kita tidak buatkan strategi bagaimana membangun bisnis ini, kita sama ratakan dengan umur-umur yang masih 19-20 tahun seperti di Jakarta, di Bandung Pak, lewat itu Pak orang tua. Kan nggak bisa ngejar dia Pak, bener ya? Nah, disinilah munculnya strategi.
Kenapa kita bisa menciptakan strategi? Karena kita punya skill sudah. Nah makanya dari mana bisa skill? Karena ada sikap tadi Pak. Ada sikap mau belajar dengan leader-leader. Makanya Bapak Ibu semua, dimanapun Anda, dimanapun ada pertemuan, mau di Bandung, mau di mana, Anda datang Pak. Rata-rata orang-orang yang suka belajar dengan orang lain itu memiliki, dia punya skill yang hebat. Karena skillnya orang, ilmu-ilmunya orang kan dia serap Pak, diserap. Itulah hebatnya kalau kita mau open mind, selalu mau terbuka dan mau belajar kepada siapapun, akhirnya kita memiliki banyak skill. Nah begitu kita punya banyak skill Pak, apa yang terjadi Pak? Oh grup kita berkembang, kenapa? Kita punya strategi, karena strateginya orang yang satu kita ambil, strategi orang kedua kita ambil, leader ini kita ambil Pak, kita kawinkan Pak, kita merger Pak. Sama lah dengan Tianxi. Digabungkan antara kelebihan dari sistem breakaway matahari yang sudah memang tidak ada mengalahkan bahwa mampu bertahan sampai berpuluh-puluh tahun. Kemudian dengan sistem binary yang dengan cepat orang bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Ini dikawinkan. Kemudian terjadi satu yang disebut dengan hybrid. Oh ini keren. Nah, sama Pak. Leader yang suka belajar selalu open mind, membaca buku. Bapak Ibu datang ke seminar-seminar, dengarkan Bapak Ibu. Ini keren sekali Pak. Makanya sebagai leader kita harus terus belajar bertumbuh. Perbaiki attitude, leadernya datang, oh saya belajar bertumbuh terus Bapak Ibu. Dia terus mendapatkan ilmu segar. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Itu yang saya juga pelajari selama ini karena saya minta maaf Bapak Ibu ya. Upline saya kan udah yang upline terdekat udah tidak ada lagi Bapak Ibu. Tapi karena saya bisa belajar, terbuka dengan semua leader, termasuk saya sikap mau belajar dengan Bapak Louis Tendean, Bapak Naga Sugara, Bapak Rizky Kanata. Siapapun leadernya, saya undang datang ke Malaysia. Saya belajar sebenarnya Pak. Saya undang mereka jadi pembicara di PS. Saya belajar Pak. Saya belajar. Bahkan ketika saya diundang ke kota itu jadi pembicara, sebenarnya di situ saya belajar Pak. Saya belajar, kemudian saya bisa dapat skill. Kemudian saya menjadikan strategi. Nah, setelah strategi ini ada Pak, kan biasanya apa yang kita lakukan untuk menjadi sukses? Membangun sebuah kebiasaan, betul? Habits. Kita akan sebuah habits. Karena ketika kita selalu terbiasa melakukan hal kecil Pak, karena sukses besar diraih dari sebuah kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan berulang-ulang. Adalah habits. Itu yang saya lakukan dan saya mulai terapkan Bapak Ibu, alhamdulillah tahun ke-10 ini. Ya setiap tahun di grup saya rata-rata 4-5 orang yang naik di panggung penerima reward Bapak Ibu. Ini luar biasa. Sejak 2012. Jadi sejak 2012 Bapak Ibu. Jadi saat itu saya menerima reward pesawat, langsung mengantarkan 4 orang downline saya terima mobil waktu itu Pak. 4 orang downline saya menerima mobil, 2 dia dari Indonesia. Waktu itu Ibu Murni Yunus dengan Ibu Ida Jamali, 2 di Malaysia Ahmad Rafiq dengan Dia Abdul Bapak Ibu. Saya ingat persis Pak, saya terima pesawat, downline saya langsung 4 Bapak Ibu terima luxury car. Pada saat saya terima pila tahun berikutnya 2013 Bapak Ibu, sama. Dapat 5 malah Bapak Ibu terima mobil Bapak Ibu. Ini luar biasa. Nah, ini luar biasa langsung Pak. Ya. Waktu itu rewardnya diserahkan di Rusia ya, tahun waktu saya terima villa itu saya terima rewardnya di Rusia. Jadi ini hal yang menarik bahwa dengan melakukan 5 faktor ini yang saya mempelajari bahwa ternyata bisnis ini sebenarnya simpel Pak. Ternyata bisnis ini tidak serumit yang ada di pikiran kita. Kenapa banyak orang sebenarnya tidak berkembang bisnisnya, bahkan banyak gagal di bisnis ini? Karena dia terlalu memikirkan yang rumitnya Bapak Ibu. Dia sebenarnya memikirkan hal yang rumit. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya apa masalah yang kita hadapi itu sebenarnya bukan masalah, tapi pendewasaan. Ya bagaimana seekor ulat tadi menjadi kupu-kupu, itu kan masalahnya banyak sekali Pak. Dibuang-buang, sampai dibuang masuk ke air Pak. Tapi ulatnya tetap aja Pak dia jalan Pak. Naik lagi di daratan Pak, dilempar lagi Pak keluar, pas dapat batu yang panas tetap aja paling panas, dia jalan aja Pak. Kenapa? Dia mengejar waktunya bahwa saya harus jadi kepompong dulu. Ya pastikan bahwa Anda harus siap untuk melakukan transformasi. Karena dengan melakukan transformasi, saya yakin Anda akan pasti bisa menjadi orang besar di bisnis ini Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, jadi ada 5 faktor ini. Nah, setelah kita melakukan proses ini, dari pengetahuannya ada, kemudian kita juga memiliki tadi adalah attitude-nya sudah bagus Pak. Kemudian kita memiliki skill-nya sudah hebat. Dan kemudian kita memiliki strategi, sudah punya strategi. Dan yang terakhir adalah habits-nya sudah berjalan. Dan ini terduplikasi Pak. Terduplikasi. Luar biasa Pak.
seperti bola salju. Dari kecil Pak, dari kayak seperti kelereng itu Pak, itu salju yang dari atas bukit itu sebenarnya kan jatuhnya itu kan bukan besar Pak. Kecil banget itu Pak, gulungannya kecil tapi menggelinding terus ke bawah Pak. Lama-lama seperti bola kaki, lama-lama seperti bola yang sangat besar, bahkan seperti rumah jadinya Pak. Itulah namanya adalah gulungan bola salju Pak. Di bisnis ini seperti itu. Kalau udah berjalan ke 5 faktor ini Bapak Ibu di grup kita semua dia terus mau belajar. Ya makanya Bapak Ibu semuanya untuk melakukan transformasi ini, tempat yang paling tepat untuk membuat grup kita atau tim kita untuk berubah adalah di pertemuan. Di pertemuan. Karena kalau kita yang menyampaikan Bapak Ibu, ya bukan mereka nggak mau mendengar kita, tapi kekuatannya kurang. Tapi kalau dia datang ke pertemuan Bapak Ibu, satu, aura positif di pertemuan. Yang kedua ada gesekannya di situ Bapak Ibu. Karena manusia kan sukanya tergesek dengan sama-sama manusia Bapak Ibu. Ya itu lebih mudah sebenarnya. Nah, Bapak Ibu semuanya malam hari ini, ya setelah Anda melihat bahwa ketika 5 faktor ini kita jalankan dan kita betul-betul duplikasikan di grup, ini kan hal yang sederhana, betul ya? Nah, jangan lupa ketika bisnis kita ini berkembang Bapak Ibu, ingat selanjutnya adalah kita harus memiliki etika. Memiliki etika dalam membangun bisnis. Yang membungkus etika ini, ketika kita berbicara etika, ini berbicara tentang 3 prinsip dasar Pak. Ketika kita bicara etika, itu bicara 3 prinsip dasar. Nah, apa itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah edifikasi. Ya, bagaimana seorang leader mengedifikasi perusahaan di sini Bapak Ibu. Saya berbicara dulu tentang perusahaan, tentang company. Penting Bapak Ibu, ini penting sekali. Banyak sekali saya lihat leader masih banyak yang kadang-kadang kurang mengedifikasi perusahaan. Itu salah satu Pak. Nah, ketika banyak leader yang suka protes, itu bagian daripada Anda sebenarnya kurang mengedifikasi perusahaan. Apalagi suka mengeluh di hadapan downline Anda sudah seperti seorang leader, suka protes. Ya didengar, dilihat Pak. Kalau protesnya sih positif sih nggak masalah Pak. Tapi kadang-kadang protesnya yang aneh-aneh kan ini kan membuat sebenarnya Anda yang meracuni downline Anda Pak. Makanya hati-hati juga Pak. Sebagai leader Bapak Ibu, Bapak Ibu ya terus terang ya, ketika marketing plan ini mau di launching Bapak Ibu, satu Pak poin, saya cuma positive thinking. Karena saya lakukan Bapak Ibu, perusahaan saya pikir begini Bapak Ibu, TNC ini kan perusahaan besar Pak. Betul? Anda percaya TNC kan perusahaan besar? Perusahaan yang segede gini Pak, yang ada di 200 negara, tentu perusahaan ini punya pertimbangan, ini bukan promo Pak. Tapi ini ketika saya tanya, ini promo apa bukan? Enggak. Ini jadi selamanya. Yes. Pergantian marketing plan. Iya. Wah. Saya pikir Pak, ini tidak gampang. Mengubah marketing plan itu pasti melakukan penelitian. Betul? Dan waktu itu Bapak Ibu saya cuma mengatakan, oke, kalau ini memang keputusan oleh Mr. Lee, saya siap mendukung. Di Malaysia harus jalan. Itu Pak. Saya tidak banyak protes Pak. Karena saya pikir, ya saya nggak tahu tentang network marketing. Saya hidupku berubah Pak hari ini karena Tiansi Pak. Saya dari seorang pengusaha yang punya utang 1 miliar Bapak Ibu. Seandainya saya nggak ada Tiansi Pak, saya nggak tahu keluarga saya gimana hari ini Bapak Ibu. Ya, mungkin saya sering saya di Netpi itu Bapak Ibu. Kalau saya cerita ini pasti saya menangis Pak. Kenapa Bapak Ibu? Saya hanya berpikir, untung Allah itu menciptakan manusia namanya Mr. Lee yang punya visi membangun perusahaan Tiansi. Kalau tidak, salah satu orang saya Pak kehilangan, mungkin keluarga saya kehilangan saya Pak, keluarga. Karena istri saya sudah beberapa kali mengatakan, Pak saya sudah nggak sanggup hidup dengan kamu dengan tekanan seperti ini, kita punya utang begitu besar, saya setengah mati menelpon, saya banyak bohong jadinya ke agen-agen, saya nggak enak Pak, kau pulangkan saya ke orang tua saya. Bayangkan Bapak Ibu. Terus begitu ada Tiansi saya di prospek Pak, saya positif Bapak Ibu. Saya betul-betul melakukan transformasi Pak. Saya betul-betul turunkan ego saya. Saya betul-betul melakukan, saya nggak tahu itu apakah namanya transformasi karena waktu itu saya belum mengerti Pak. Saya juga belum mengerti yang namanya positive thinking. Saya sarjana pertanian Bapak Ibu. Saya bukan dari ekonomi Bapak Ibu. Saya sarjana pertanian Pak. Saya nggak tahu tentang bisnis network marketing. Saya nggak tahu yang namanya positive thinking waktu itu Pak. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu namanya transformasi. Cuma karena saya mau sukses. Jadi tidak ada pilihan lain Pak. Kecuali saya kerja keras. Saya turunkan ego saya Pak sampai titik yang terendah saya Pak. Seorang pengusaha punya karyawan ada 20 orang Bapak Ibu. Saya punya supermarket kan. Ada karyawan saya Pak 20 orang. Rumah sudah 3 lantai Bapak Ibu.
Mobil saya sudah ada, walaupun bukan BMW Pak, mobil mewah, Nissan Terrano Pak, tahun 2005. Bayangin Pak, yang pakai cuma anggota dewan dengan biasanya Kapolres Bapak Ibu, tahun 2005 waktu itu Pak. Saya sudah punya mobil. Terus tiba-tiba join dengan Tiansi Pak. Saya pergi ke rumah, dari rumah Bapak Ibu, pergi cek kesehatan Bapak Ibu. Orang semua bilang itu Haji Agus sudah gila Pak. Saya nggak tahu kalau itu namanya transformasi. Saya nggak tahu, karena saya nggak tahu. Setelah saya sukses baru saya tahu. Ternyata saya melakukan transformasi besar-besaran Pak. Saya buang ego saya Pak. Istri saya kadang-kadang kasihan ketika saya pulang Pak. Pak, saya juga kasihan lihat kamu Pak. Nggak tega juga saya lihat kau diolok-olok sama teman-teman. Tapi saya bilang, Bu, saya rela menerima cabaran tantangan dari teman-teman. Walaupun mereka mengatakan saya penjual obat, walaupun mereka mengatakan saya kan gila, tidak akan pernah bisa sukses di Tiansi, saya terus berjuang, saya bilang. Ya, saya terus Pak. Karena saya punya impian Pak, saya cuma ingin bagaimana saya bisa dengan istri saya itu nggak usah pisah Pak. Dan saya berjuang, alhamdulillah 19 bulan Bapak Ibu, saya bintang 8, saya mulai menabung bonus saya dari Tiansi Pak. Saya nabung bonus saya sekitar hampir 3 tahun Pak. Saya kumpulkan uang 1M dari bonus saya di Tiansi. Setelah uang ini saya kumpulkan, saya langsung pergi Bank BNI Nunukan Bapak Ibu. Saya melunasi utang saya. Tahun 2010 akhir. Setelah itu saya tutup toko saya, baru istri saya juga mulai menjalankan Tiansi, kami berdua Bapak Ibu. Dan saat itu Bapak Ibu, saya sudah menutup dan saya mengatakan saya tidak akan pernah lagi mau kembali menjalankan namanya bisnis konvensional Pak. Bahkan saya sudah menyumpahin Pak bahwa saya tidak akan pernah lagi pinjam uang di bank Pak. Tidak pernah. Hari ini Bapak Ibu, hidup saya berubah karena Tiansi Pak. Hari ini hidup saya berubah karena Tiansi. Saya bangun rumah di Makassar Bapak Ibu, saya bangun ada kolam renangnya. Di dasar kolam renang saya Pak ada logo Tiansi, besar sekali Pak. Ada logo Tiansi. Kenapa Pak? Karena saya tahu bahwa di dasar kolam, sering orang mengatakan sedalam-dalamnya laut, tapi siapa yang bisa duga Pak ya? Dalam hati orang kita siapa yang duga? Artinya Bapak Ibu, kenapa saya simpan? Karena saya mengilustrasikan bahwa di dalam hati saya yang terdalam Pak, hanya Tiansi Bapak Ibu. Itu. Makanya ketika Mr. Lee mengatakan mau melakukan perubahan marketing plan Pak Tiansi, saya nggak pernah Pak, saya leader yang langsung positive thinking Pak. Saya langsung mengatakan saya siap, Malaysia pasti jalan. Makanya Bapak Ibu yang tadinya harus Indonesia, Malaysia lebih dulu Pak. Karena saya sudah siap. Dan begitu saya sudah mengatakan siap Pak, tidak ada satu leader saya Pak yang dia cuma bilang, apapun keputusan dari upline, kami ikut. Karena kami hari ini mengenal bisnis network marketing karena Pak Haji. Jadi kalau Pak Haji mengatakan siap, kami akan siap, lebih siap lagi downline-nya Pak. Makanya Malaysia sukses besar Pak. Dan tidak ada ini dan lagi sebagainya Pak, karena ya tergantung dari pemimpinnya. Makanya kita sebagai leader Bapak Ibu semuanya, bagi saya, ini bisnis kita. Anda yang membawa kapal ini Pak. Anda adalah kaptennya. Anda sudah begitu banyak membawa orang-orang di belakang Anda. Itu penumpang Anda. Mereka cuma percaya kepada Anda Pak. Jadi ketika kapten ragu lagi Pak membawa kapal, lebih-lebih penumpang Pak. Betul? Makanya jangan pernah sampai seorang pemimpin Bapak Ibu, ketika ada program dari kantor, udah bisa kita positif. Pelajari dulu. Kalaupun kita mengatakan ragu dulu, jangan dulu cerita Pak. Lebih dalami dulu Pak, supaya kenapa? Jangan sampai kita udah cerita kemana-mana, udah cerita ke grup, ujung-ujungnya setuju juga Pak. Akhirnya jadinya minta maaf ya, mungkin inilah yang terjadi kita di Indonesia ini. Hasilnya kayaknya nggak terlalu greget nih Pak. Kenapa? Karena awalnya ada yang setuju, ada yang tidak. Hasilnya ya tidak greget Pak. Tapi coba di Malaysia Pak, begitu hari pertama Pak, sampai 10 hari Pak, itu antri orang Pak di Stokis Pak. Antri orang. Bayangkan Pak, omset naik 4 kali lipat. 4 kali lipat yang biasanya dicapai dalam waktu 1 bulan. Ini 4 kali lipat lebih besar hanya dalam waktu 2 minggu. Hebat nggak Pak? Hebat. Ibaratnya kalau Indonesia 60 miliar 1 bulan, tiba-tiba jadi 240 M. Cuma 2 minggu. Harusnya kan Indonesia bisa begitu Pak toh? Nah, kita harus melakukan transformasi besar-besaran. Malam hari ini Bapak Ibu, sebagai leader ya, saya di Indonesia merasa bersyukur ya, bisa diterima di negaranya orang, di Brunei, di Malaysia, bahkan di Filipina. Karena ya, saya bukan orang hebat. Saya cuma menerapkan yang tadi itu 5 hal Pak. Attitude,
Bagaimana saya membangun hubungan dengan masyarakat sana sehingga mereka menerima saya. Karena saya Bapak Ibu betul-betul membangun bisnis ini dengan orang lokalnya Pak. Ya minta maaf, mungkin ada beberapa leader di Indonesia membangun bisnis ini, tapi yang direkrut ya orang Indonesia juga, cuma bekerja di Dubai. Orang Indonesia yang bekerja di Hong Kong, orang Indonesia juga yang bekerja di Taiwan, tapi bukan orang aslinya Pak. Kalau saya di Malaysia dan Brunei, benar-benar orang aslinya Pak. Jadi nggak takut kalau pulang, karena memang orang sana. Ya kan? Nah kalau orang-orang yang Hong Kong ini begitu udah sukses bintang 8, udah pulang semua Pak. Udah pulang lagi leadernya, kembali lagi ke Indonesia Pak, ya kan? Nah kalau saya mau pulang kemana? Memang kampungnya di situ. Ini karena kenapa Bapak Ibu saya melakukan pendekatan. Nah jadi membangun bisnis ini bagi saya di awalnya saya tetap cari orang Indonesia. Waktu pertama saya masuk di Malaysia saya cari orang Indonesia. Satu bahasa kan nggak sama Pak dengan orang lain. Jadi saya cari dulu orang Indonesia. Begitu mulai berkembang saya ngomong, kamu kan ada bosmu. Iya, tetanggamu kan orang Malaysia ya. Prospek dong, jemput ke pertemuan. Nanti saya di pertemuan saya bisa jelaskan. Oh gitu ya, iya. Itu yang saya lakukan Pak. Akhirnya betul tahun kedua, wah udah masuk Pak. Orang Chinese-nya udah masuk, orang-orang pribuminya masuk Pak. Yang songkok-songkok yang rapat itu Pak, yang hitam-hitam di sini kalau celana tak gantung-gantung, udah masuk semua itu Pak. Dengan yang baju-baju yang baju kurung-kurungnya itu di Malaysia itu udah pada masuk semua Pak. Tahun kedua. Karena kenapa ya? Saya sudah memang punya visinya ke situ Bapak Ibu. Ada visinya. Awalnya saya tahu bahwa saya tahun pertama harus orang Indonesia dulu yang lebih mudah diyakinkan karena kesamaan bahasa, kultur juga kita udah sama. Saya tahu kenapa dia datang ke Malaysia, pasti hidupnya mau berubah. Jadi nggak perlu saya tanya impiannya Pak. nggak jadi benar nggak kira-kira Pak? Jadi orang yang bekerja di luar negeri Pak susah kalau Anda tanya apa impian. Aduh, udah ketinggalan itu Pak, udah pasti impiannya lebih hebat daripada kita yang tidak merantau Pak dia. Nah makanya cuma saya bilang, kapan kamu meninggalkan di sini? Langsung gila Pak. Saya nggak tanya apa impianmu. Saya cuma bilang, kira-kira udah berapa lama kamu di sini dan kapan mau pulang? Dia langsung ada yang menangis Pak. Tiba-tiba, kenapa kamu menangis? Orang tua aku sudah meninggal Pak. Saya belum sempat pulang, nggak ada uang. Mau menunggu lagi yang keduanya meninggal lagi, nggak pulang nih. Saya bilang toh. Jadi gampang Pak. Saya nggak tanya impiannya. Apa impianmu? Kenapa kamu merantau ke sini? Wah, ya itu udah lewat Pak. Buang-buang waktu Pak. Jadi teman-teman semuanya, ini yang paling penting. Jadi kita kemas dengan edifikasi perusahaan tadi. Yang kedua adalah konsultasi. Bapak Ibu, orang-orang hebat bukan sebenarnya karena pintar, tapi dia sebenarnya lebih banyak bertanya Pak. Orang-orang yang berhasil di bisnis ini, perhatikan aja Pak, leader-leader yang teachable, yang selalu dekat dengan upline-nya Pak. Dia nggak jauh dengan peringkat upline-nya juga. Coba perhatikan betul ya, dia nggak jauh Pak. Paling satu peringkat, kadang-kadang setahun 2 tahun itu dia juga sama-sama lagi dengan upline-nya. Kenapa? Karena konsultasinya jalan. Konsultasinya jalan Pak. Ini hukum. Makanya teman-teman semuanya, bagi yang betul-betul Anda ingin berhasil di bisnis ini, udah pepetin dong. Pepet itu upline aktif Anda Pak. Jangan pokoknya bangun komunikasi. Kalau perlu itu konsultasi kan ada 2 macam tuh Pak. Ada formal dan informal. Ya kan? Ada namanya konsultasi yang santai, ya kapan aja, itu setiap hari Pak. Toh memang di bisnis ini paling penting Pak. Iya benar. Dalam support system mengajarkan bahwa kalau kita mau berhasil Pak, ini penting sekali. Karena menentukan arah di bisnis ini yang lebih tahu adalah kita atau upline. Upline Pak. Upline kan udah mensponsori kita. Dia punya visi. Kenapa dia sponsori kita? Dia punya tujuan itu pasti. Nah, kalau tujuannya kita tahu Pak, udah ikuti aja dia. Dia pasti mau berhasil upline kita. Nah, ketika ada upline kita mau berhasil, siapa yang akan dia pilih? Ya orang yang teachable dengan dia Pak. Berarti dia akan bantu kita untuk sukses. Makanya Bapak Ibu ya sudah, bagi hari ini betul-betul Anda mau sukses, sudah dekati upline Anda Bapak Ibu. Ya, pegang tangan upline Anda, jangan dilepaskan. Rajin komunikasi itu yang paling penting Bapak Ibu. Ya. Jadi konsultasi Pak, konsultasi. Ya. Yang ketiga adalah no cross lining Bapak Ibu. Nah ini penting sekali juga. Banyak orang actionnya bagus, konsultasinya bagus, edifikasinya juga jalan Pak. Tapi satu, suka cross lining. Nah ini berbahaya Pak. Cross lining ini di awal itu tidak kelihatan, seakan-akan itu mendukung bisnis Anda Pak. Benar kan? Cross lining ini kalau di awal sekali itu seperti mendukung. Kalau tidak ada cross liningku kan, aku juga belum naik dulu loh, ya belum naik bintang 4. Dia saya sama-sama dia home meeting, saya bawa orang ke tempatnya dia home meeting. Bangga deh, diucapin terima kasih cross lining. Ya kan? Nah ini contoh Pak. Padahal begitu bisnis Anda besar Pak, saat itulah cross lining mulai jalan.
Pada saat bisnis Anda masih kecil, cross-lining-nya belum kelihatan, Pak. Tidak akan pernah kelihatan cross-lining ketika bisnis kita masih kecil. Nggak pernah, Pak. Yang kita merasakan adalah diuntungkan. Tapi begitu bisnis Anda besar, Pak, kesalahannya udah ketahuan. Waduh, celaka udah nih. Kenapa? Downline kita udah mulai respect dengan cross-line-nya. Nah, sementara konsultasinya ke cross-line atau upline? Upline dong. Tapi karena dia sudah dari awalnya, dia seperti dia ikut ceritanya nyusu di situ, padahal bukan emaknya dia. Disusuin terus, Pak. Kebiasaan sudah dia. Begitu udah gede, Pak, udah dia pikir itu upline-nya, Pak. Oh, celaka Bapak Ibu. Dan ini kalau sudah grup udah gede, Pak, benerinnya susah. Karena udah gede. Tapi kalau masih 2-3 orang kan gampang aja, Pak. Tapi kalau udah sampai puluhan, apalagi ratusan, udah tuh. Bukan kita dilarang untuk berkomunikasi dengan sesama leader lain. Itu lebih bagus, Pak. Komunikasi di bisnis ini penting. Yang dikatakan cross-lining itu adalah hal-hal yang sensitif. Kita tidak boleh membicarakan tentang bagaimana omset kamu, berbicara tentang omset, ketika bagaimana bertanya bonusmu kamu berapa, yang kaki aktifmu berapa. Ngapain ditanya, Pak? Itu siapa? Nah, ini yang tidak boleh dibahas dengan cross-lining kita. Tapi kalau mengatakan, ayo bro, bagaimana kalau kita nih bangun pertemuan di Jakarta ini? Kita ramaikan ini pertemuan, bagaimana kita bisa membuat pertemuan ini? Bagaimana kalau kamu punya jatah tiket, ambil sekian di grup saya juga ambil sekian supaya kita bisa ramaikan ini. Wah, ini bagus, Pak. Ini kerjasama. Tapi yang berbicara tentang cross-lining adalah hal-hal yang sensitif. Ketika kita berbicara tentang bonus, ketika kita berbicara tentang omset, ketika kita selalu bertanya kaki aktifmu siapa, wah itu celaka. Apalagi udah mulai nih, gimana nih upline-mu kamu? Upline itu, Pak, udah bahaya nih, Pak. Mulai uplining dan sebagainya. Teman-teman semuanya, banyak sekali orang yang hari ini juga bisnisnya hancur, downline-nya juga hancur. Apalagi ini saya menekankan kepada seluruh teman-teman, seluruh teman-teman TNC yang mendengar ke malam hari ini. Mari kita membangun bisnis ini dengan cara-cara etika yang baik dan benar. Jangan kita menjadi seorang pemenang tapi menyakiti orang lain, Pak. Jangan pernah mengambil jaringannya orang ketika orang itu masih aktif. Betul? Iya. Sangat tidak etis, Pak, seorang leader. Wah, tapi orang, yalah, kaki diamondnya itu kan kaki gua dulu tuh. Loh, gak enak, Pak. Benar gak kira-kira, Pak? Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, bahwa kita membangun bisnis ini adalah bisnis jangka panjang. Bagaimana kita menjadi seorang pemenang, tapi orang lain juga akan respect dengan kita. Kita menang, tapi banyak orang yang bahagia, Pak. Jangan sampai kita jadi pemenang, tapi banyak orang tersakiti, Pak. Wah, ini yang menurut saya, Pak, yang sangat tidak etis. Karena bisnis kita punya etika, Pak. Punya etika, ini etikanya, Pak. Kalau tidak percaya, ini adalah 3 prinsip dasar. Kan tidak mungkin mau dihilangkan ini, Pak. Dan inilah etika, kultur atau budaya yang harus dibangun dari bisnis ini sejak awal join di bisnis ini, Bapak Ibu. Dan itu yang saya terapkan di grup saya di Malaysia, Pak. Itu yang saya terapkan. Tidak ada cerita, Pak. Tidak ada cerita dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, saya benar-benar membangun integritas. 3 prinsip dasar itu kuncinya adalah kerendahan hati. Cross-lining-nya bisa jalan, bagaimana edifikasi bisa jalan, bagaimana konsultasinya bisa jalan, ya semuanya adalah dari kerendahan hati kita. Anda memiliki kerendahan hati, karena kadang-kadang mungkin upline kita itu jauh lebih mudah dibandingkan Anda, atau mungkin upline Anda ini pendidikannya jauh di bawah dibandingkan Anda, atau dari status sosialnya, upline Anda ini hanya orang biasa-biasa, Anda sebagai orang yang luar biasa, mungkin pengusaha. Tapi karena Anda memiliki kerendahan hati, makanya 3 prinsip dasar ini bisa jalan. Anda tetap mengedifikasi upline Anda, walaupun Anda sebenarnya secara status pendidikan, ekonomi jauh di atas. Tapi karena Anda mau sukses, dan Anda membangun bisnis ini dengan benar, makanya Anda menjalankannya dengan benar. Edifikasinya jalan karena kerendahan hati, karena Anda masih mau tetap belajar. Yang kedua adalah bagaimana konsultasi. Ketika kita berbicara konsultasi, kan kita bicara tentang bagaimana kita bertanya kepada orang lain. Ketika kita bertanya dengan orang lain, berarti kan kita siap dong diajari, Pak. Benar? Ketika kita bertanya dengan orang lain, orang yang bertanya, Pak, itu pasti memiliki kerendahan hati. Tapi orang yang tidak bertanya, Pak, sudah pasti nggak ada kerendahan hati. Dia nggak mungkin mau belajar, nggak pernah nanya. Dan banyak, Pak. Ya, saya di grup saya juga ada beberapa leader yang tidak pernah konsultasi, Pak. Tapi bisnisnya gitu-gitu aja.
Secara ini dibandingkan dengan rajin konsultasi ya melambat sih. Kalau boleh saya mengatakan itu sangat lambat sekali. Kalau Anda mau punya bisnis yang berkembang, ya rajin konsultasi, Pak. Rajin konsultasi, makanya miliki kerendahan hati, Bapak Ibu. Nah, kerendahan hati ini yang paling sangat menentukan. Bapak Ibu semuanya, saya melihat banyak orang-orang besar di bisnis ini. Rata-rata, Pak, adalah mereka memiliki kerendahan hati. Dia selalu mau belajar dengan siapapun leader. Dia tidak pandang itu leadernya dari mana, dia tidak pandang itu leadernya peringkatnya apa, Pak. Baik dari masih lebih di bawah peringkatnya, tapi setiap orang kan memiliki kelebihan. Setiap orang itu punya kelebihan dan setiap orang punya kekurangan, Pak. Marilah kita belajar dengan kelebihannya dia. Dengan kekurangannya kita nggak usah ngambil, Bapak Ibu. Kan kita dituntut di sini, bisnis ini kita belajar selalu menjadi yang lebih baik. Ilmu yang paling hebat, Pak, adalah belajar dari ilmu orang lain, Pak. Itu adalah pengalaman yang paling berharga. Dengan pengalaman orang lain, bukan pengalaman kita loh, Pak. Kalau pengalaman kita harus gagal dulu, Pak. Menurut Anda, jauh lebih penting kita belajar dengan pengalamannya orang, Pak. Pengalaman siapa, Pak, dalam hal ini? Ya pengalaman upline lah. Makanya yang paling utama adalah pengalaman upline. Upline kita udah melewati, Pak. Udah melewati semua proses jatuh bangunnya, dia akan ajarkan ke kita. Nah, ini yang kita pelajari, Pak. Saya bersyukur sekali gabung di TNC, Pak. Satu, ya rata-rata grup saya teachable, Pak, semua. Nah, itu juga membuat saya merasa senang membangun bisnis ini. Kenapa mereka teachable di bisnis ini, Pak? Mungkin karena saya juga menunjukkan, Bapak Ibu. Saya bukan mengakui diri saya bahwa saya leader yang teachable, tapi saya merasa bahwa saya selalu mau belajar, Pak. Karena saya merasa belum punya apa-apa di bisnis ini, Pak. Maksudnya dari segi pendidikan, pengetahuan saya masih sangat muda, Pak. Pertama, saya bukan orang yang tinggal di kota besar. Pertama, saya juga punya upline yang dekat dengan saya, yang aktif. Sudah nggak ada lagi, Bapak Ibu. Yang upline kita kan engkong semua kan? Sama, itu tinggal itu upline saya dengan Pak Rudi M. Nur, Pak. Upline kita semua kan? Jadi bayangin, Pak. Di mana saya belajar? Ya, kepada Anda semua, Pak. Bapak Ibu, saya melakukan transformasi ini dan saya mengatakan bahwa ini masih tetap berjalan, Pak. Ingat, seekor kupu-kupu ketika dia sebelum meninggal, apa yang dia lakukan, Pak? Seekor kupu-kupu, Bapak Ibu, dia tidak akan pernah mati sebelum meninggalkan telur. Karena telur itu yang akan siap menetas menjadi ulat muda lagi, Bapak Ibu. Seorang pemimpin yang hebat, Bapak Ibu, yang dikatakan hebat, bukan ketika Anda menjadi seorang yang sukses sendiri, tapi ketika Anda bisa melahirkan begitu banyak bibit-bibit orang baru yang akan siap menjadi diamond, menjadi kupu-kupu di dalam jaringan Anda. Itulah namanya pemimpin yang besar, Bapak Ibu. Itu saya dengan cerita tentang kupu-kupu ini saya paling suka, Bapak Ibu. Makanya judul nepi saya dulu, Pak, ulat menjadi kupu-kupu. Pertama kali saya mengisi CM itu yang saya ambil, Pak. Kenapa? Karena saya melihat bahwa amazing, Tuhan menciptakan satu makhluk hidup, kita belajar dari proses kehidupannya, Pak. Ya, mungkin Anda juga baru tahu malam hari ini, benar ya? Coba perhatikan, Pak. Kupu-kupu sebelum meninggal, Pak, dia akan terbang kemana-mana, dia melengket di daun-daun, dan dia keluarkan telur-telurnya di situ, Pak. Putih-putih, kemudian beberapa hari kemudian dia menetas jadi ulat kecil, betul? Itulah. Dan kemudian beberapa hari kemudian, kan kupu-kupu ini, Pak, tanpa dibunuh kan mati sendiri. Karena dia punya siklus hidup tertentu. Kupu-kupu nggak ada yang umurnya setahun, Pak, dia meninggal, Pak. Hari ini, Bapak Ibu, kalau Anda merasakan, yes, saya ingin menjadi kupu-kupu yang hebat, Bapak Ibu, hari ini Anda sudah harus punya program sebelum Anda ya berakhir hidupnya. Artinya di dalam bisnis ini, ketika Anda mau punya bisnis yang sangat besar, lahirkanlah banyak bibit-bibit baru, Bapak Ibu, di bisnis ini. Lahirkanlah banyak pemimpin-pemimpin baru di jaringan Anda. Ya, kita melihatlah leader-leader besar di Indonesia kan, yang bisnis yang besar hari ini kan pasti jaringannya banyak orang-orang besar, betul? Setiap TNC melakukan perubahan, akan selalu lahir pemimpin baru. Dan saya yakin Anda boleh dengarkan kata-kata saya, karena akan selalu ada perubahan dan akan ada selalu pemimpin-pemimpin baru era 2-3 tahun ke depan. Pastikan bahwa yang pemimpin yang baru yang lahir dengan marketing plan yang baru adalah Anda yang menjadi pemimpin baru, Bapak Ibu semuanya. Ya kan? Kita akan siap bahwa satu ungkapan yang menarik dari salah satu CEO Starbucks, Mr. Howard, mengatakan, Bapak Ibu, bahwa merek yang paling kuat dan abadi yang dibangun dari hati. Bayangkan, CEO daripada Starbucks, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda membangun bisnis ini dari hati, Bapak Ibu, maka bisnis Anda akan bertahan untuk selamanya, bahkan akan abadi, Pak. Makanya bangun bisnis ini dari hati, Bapak Ibu. Bangun bisnis ini dengan kerendahan hati Anda, Pak. Selalu mau belajar.
Ya, ini luar biasa Bapak Ibu ungkapan dari salah seorang CEO Starbucks. Merek yang paling kuat dan abadi yang dibangun dari hati, Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi leader yang hebat? Anda siap jadi pemimpin di depan, ya, Anda siap jadi pemimpin di depan, Anda fokus kepada tujuan Anda, Bapak Ibu. Dan mari kita berjuang bersama-sama bahwa hari ini dengan new marketing plan yang terbaru, Bapak Ibu, dengan new marketing plan yang terbaru, yang seperti yang saya katakan bahwa selalu akan lahir pemimpin-pemimpin baru. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu akan selalu melahirkan orang-orang hebat. Dan bersiaplah untuk kita menjadi leader yang hebat. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang besar, bagaimana kita menjadi orang-orang yang sangat sukses. Ya, TNC sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Mari kita mendukung bahwa dengan new marketing plan TNC, kita wujudkan impian kita yang selama ini mungkin masih yang tertunda impian Anda, Pak. Karena saya tahu banyak sekali di antara kita semua, Pak. Ya, teman-teman yang masih bekerja di Hong Kong, ya di Taiwan hari ini, bahkan di Arab Saudi, yang di Qatar, di Malaysia, yang hari ini Anda mau pulang ke Indonesia karena Anda cinta dengan keluarga Anda. Jalankan bisnis ini. Jangan pernah selamanya Anda menjadi tenaga kerja. Pastikan Anda bahwa Anda sukses dan Anda kembali ke keluarga Anda, kumpul bersama-sama.